Oke, selanjutnya. Nah ini nggak tahu nih. Lagi-lagi aku nggak baca namanya ya. Tapi lucu banget ini, baru openingnya lucu. Assalamualaikum mas, aku Pyong dari Padang. Orang Padang apa yang manggilnya mas? Ini pasti Padang Jawa ini ya, yang rendangnya manis gitu. Aku live streamnya elu, hah? Gimana sih bocah? Kamu ngapain? Hah? Coba bentar, lu ngapain? Rizko. Si goblok, lu ngapain? Si goblok. Aduh, kocak banget. Kok gitu? Nggak, kok bisa tunggu aku kalau nyalain aku nggak coba aku dengerin. Oh alah bocah. Oh iya. Ih keren ya, memang beda ya. Dia dasar ahli ya. Masa stream gua di streaming sama dia? Kan ajaib anak satu itu. Dia mau pamer sebenarnya. Dia mau pamer kalau ini loh seorang apa namanya ahli broadcast tuh gini. Aku bahkan bisa men-streamingkan streaming kalian. Coba kan bikin bingung ya gimana ceritanya. Lu gak kerjaan banget sih main game sana malah mana nge-streaming gue. Ya udah lanjut lah. Aduh. Ini gimana coba lanjut lah, bingung gue. Oh ya lanjut ya teman tadi ya. Nah ini kita kembali ke mbak-mbak Padang yang juga kayaknya punya darah Jawa satu ini ya. Aku ingin cerita tentang seseorang, oke? Si mbak-mbak Padang ini juga mau cerita tentang seorang katanya ya. Dia lelaki bergigi gingsul yang memiliki senyum manis. Lelaki bergigi gingsul. Gigi gingsul tiada lawannya. Ini dia lelaki bergigi gingsul ya. No, gingsul tuh. Gingsul. Lelaki bergigi gingsul ya kayak ntar. Ya, yang memiliki senyum manis. Setiap ia tersenyum ke kamera. Oh, kamera berarti mungkin dia nggak ngeliat orangnya langsung apa gimana? Apa dia fotografer si cewek ini? Kenapa ke kamera? Oke, lanjut dulu ya. Maka setiap itu juga hatiku kembali berdebar. Ia hanya sekedar menyunggingkan bibir. Aku jatuh kembali katanya. Oh, wow. Oke. Ya, mungkin jadi idol bisa jadi ya. Tapi dugaan ini tidak juga. Karena ada lanjutannya nih kalimatnya. Kalau diingat kembali 8 bulan yang lalu, aku pernah menangis histeris ditolak olehnya. Tuh, itu. Mohon maaf nih, aku bukan nggak bisa bacanya agak romantis apa gimana. Emang bagiku tuh kebanyakan cerita romantis lucu karena aku sudah menikah dan sudah melewati masa-masa itu ya. Jadi sebagian besar cerita itu menjadi lucu buatku. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya. Dan kalimat itu jadi semua serba lucu nih. Aku pernah menangis histeris ditolak olehnya. Jadi mungkin pasti dia bilang, kamu mau nggak jadi cowok aku? Aduh, mohon maaf ya, kamu terlalu baik untukku. Gitu langsung. Menangis histeris. Enggak. Ya enggak histeris dong, pasti mungkin menangis apa ya? Terus kesengukan gitu ya. Tapi kayaknya cewek menangisnya enggak histeris. Kalau histeris kan ngeri ya. Mungkin aduh, iya, aku pernah menangis histeris ditolak olehnya. Iya, ia berucap dengan kata-kata yang halus. Walaupun penolakan yang dia nolaknya dengan kata-kata yang halus. Kata-katanya sungguh sopan.
Walaupun penolakan yang ku dapat, tapi kenapa aku malah semakin menyukainya? Mampus. Kata-katanya sungguh sopan, halus, dan lembut tanpa merendahkan diriku selaku wanita yang menyatakan perasaan kepadanya untuk berkenan menikah. Oh my god, menikah. Oh my god, oh my god. Ini serius, geng. Ini serius. Oh my god. Oh my god, menikah. Oh, berat. Oh wow. Oke, bentar. Oke, lanjut. Jadi geng, bentar nih. Ini serius ya. Ini masalah nikah nih. Ini kalau enggak nih bahaya nih, sabar nih ya. Oke, jadi dia si cewek Padang ini itu tertarik sama seorang cowok bergingsul ya, yang selalu tersenyum. Dan senyumnya tuh bikin dia kayak jatuh dan terjatuh kembali. Jadi mungkin dia kayak Ariel ya, jatuh dan terjatuh lagi gitu. Kemudian akhirnya dia sampai nembak si cowok untuk ngajak nikah. Oh my god. Oh, terus si cowok menolak dengan kata-kata yang justru kata-kata penolakannya saking lembut dan halusnya membuat dia semakin jatuh cinta. Oh my god. Oke, lanjut ya. Tetapi lucunya, dia kembali berhasil membuat dadaku bergemuruh keras setiap melihat motor berwarna merah dan jaket kebanggaan organisasi yang dia pakai. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya, oke, okay. Aduh, kalau ini sih romantis sih. Aku ngerasain sih kayak gitu sih. Lu kebayang gak sih? Lu tuh kayak sayang banget, kayak lu tuh kayak kesengsem banget sama orang, dan tiap dia lewat dengan motor berwarna merahnya dan pakai jaket organisasinya, terus lu semakin menggila. Oh, aku tahu sih rasanya itu. Aku tahu rasanya itu. Iya. Oh my god. Saya ini sabar ya. Tunggu. Aku tuh, inilah bahayanya nonton drama tuh begini, segitu senyum-senyum sendiri. Oh my god. Karena lanjut ya. Hal yang paling mendebarkan saat dia kembali ke kota ini, Padang berarti mungkin maksudnya, atau nggak tahu nih. Ke kota ini, mana tadi? Oh iya, dengan membawa senyum itu kembali dan memperlihatkannya kepada aku. Laki-laki. Udah bener-bener lu ke kota lain. Kenapa kamu balik lagi ke kota ini, senyum dan diliatin di depan cewek yang pernah Anda tolak? Kan gak ada cewek lain yang bisa lu bikin baper ya. Kayak ya ampun dah. Ya lanjut ya. Ya gak salah sih, dia kan mungkin mau senyum karena ibadah ya. Aduh, lanjut ya, tadi mana. Sungguh dia kembali berhasil atau aku yang gagal dengan penjagaan hati ini? Oh, gak tahu. Udah ini. Ternyata aku tak sehebat itu dalam menjaga hati. Pertahananku gagal dan sebab itu aku bertekad meninggalkan Padang dalam menjaga hati. Meninggalkan Padang sekaligus betul-betul ingin melupakan si cowok tadi itu ya. Karena mendengarkan kata Padang saja sudah ingat dia, apalagi jika di kota yang sama. Wow. Aduh, gue kayak mau nangis ya. Tapi sedikit antara menangis dan lucu gitu, karena aku pernah ngalamin hal yang sama sih. Ya, kalau kita pernah kayak kecewa sama orang yang kita pernah cintai dan pengen kayak ngelupain dia, itu emang kadang kayaknya pengen pindah dunia aja gitu. Dan itu benar sih, relate banget. Dan aku pernah ada masa-masa di mana satu tempat itu selalu ngingetin kita kepada orang yang sama kan, ngerti gak sih? Ya semuanya, hawanya, panasnya, anginnya, oh my god, mataharinya. Tapi enggak, nanti insya Allah seiring berjalannya waktu udah biasa aja sih. Cuman aku pernah ngalamin hal kayak gitu dan sampai bener, wah debak nih. Gila Anda, mas-mas bergigi gingsul. Nggak salah sih Anda.
Nolak itu nggak salah, senyum itu nggak salah. Cuman emang beginilah ya dunia ya. Oh iya, aku mau nyampein September ini dia berangkat ke luar negeri. September ini, oke. Untuk S2-nya, selamat. Jadi Kota Padang tidak lagi menjadi hal yang menyakitkan ketika didengar lagi. Alhamdulillah. Selamat, buktinya dia sebut ke dirinya sendiri ya. Selamat diriku gitu, maksudnya dia nyebut ke namanya dia. Selamat diriku, buktinya sekarang berhasil. Selamat kamu sudah melakukan yang terbaik. Dia ngomong ke dirinya sendiri ya. Jangan menjadi kecewa, jangan terlihat sedih. Tersenyumlah, senyumlah. Kau terlihat cantik saat tersenyum. Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Wow. Aduh, semangat buat teman kita ya, Pak Bociku yang dari Padang ini. Oh my god. Gimana ya? Makanya gue tuh kan udah bilang, jatuh cinta tuh gak salah. Makanya kenapa kita harus menahan pandangan itu gitu sebenarnya, Geng. Menahan pandangan, menahan pergaulan itu karena begitu udah kena itu udah sesuatu yang kayak udah mau apa? Mau apa coba ya? Udah gak bisa. Jadi dari ceritanya ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah mau gimana? Orang udah jatuh cinta kan ya. Terus sekarang gimana dong? Kalau si cowok tadi pulang dari S2-nya, kamu mau jatuh lagi gitu? Jangan ya. Udah pokoknya nyari kesibukan lain dan nggak ada cara paling ampuh dalam melupakan seseorang kecuali kamu punya yang baru. Ya semoga dapat penggantinya, dapat dapat imam dalam hidupnya. Terus yang masa lalu jadi masa lalu aja. Dan pasti kamu nanti di masa lalu akan melihat cerita ini jadi hal yang lucu aja gitu. Seperti saya membaca cerita tadi ketawa-ketawa tadi. Ya gitu. Jadi jangan jatuh cinta. Iya, jangan jatuh cinta kalau kamu belum siap. Makanya menikah itu tidak diawali dengan cinta, tapi dengan kesiapan. Nanti belajarlah mencintai orang yang sudah kamu pilih menjadi pasangan kamu. Itu yang aku lakuin sama istriku. Jadi aku sama dia menikah itu tidak saling cinta, cuman berdasarkan sama-sama punya kesiapan, sama-sama cocok dalam kriteria yang kita butuhkan. Menarik belum tentu cinta ya, menarik ya. Tidak, kalau ini kan sampai terlihat senyumnya langsung jatuh hati itu kan udah jatuh cinta namanya ya. Yang penting menarik. Oke, orang ini insya Allah aku siap lihat dia tiap hari, berarti gitu kan ya. Bukan orang yang kayak aku kesel banget lihat dia tiap hari, dari mungkin gayanya, sikapnya, tampilannya, looknya dan seterusnya. Udah bismillah nikah. Nanti cintanya tuh dibangun saat seiring berjalannya pernikahan. Karena kalau sebelum nikah udah jatuh cinta, pas nikahnya gagal kayak gini, entah ditolak atau ta'arufnya batal, gagal, atau kemudian apa tuh misalkan ya ada hal yang terjadi sampai akhirnya nggak jadi nikahnya, itu pasti stres banget. Aku ingat banget dulu waktu aku ngisi di Palembang. Makasih Dian Fadila udah subscribe. Aku ingat banget waktu aku ngisi di Palembang, habis aku ngisi di kelas itu ngefas waktu itu ya, kelas eksekutif ngaji. Terus ada satu jamaah yang datang, cewek berdua sama temennya, nangis gitu. Dia bilang, aku tuh udah ta'aruf sama seorang laki-laki, udah sama-sama cocok. Sampai di tahap apa ya, intinya sampai di tahap udah siap banget nikah gitu. Nah terus tiba-tiba ada satu dan lain hal di mana intinya tidak disetujui pernikahannya itu. Jadi kayak gue lupa ceritanya gimana ya, tapi intinya akhirnya nggak bisa sama cowok itu, tapi dia maunya sama cowok itu. Nah kata gue itu udah masalah gitu, karena ketika lo udah bilang harus cowok itu udah bahaya, padahal belum jadi milik kamu gitu. Itulah kenapa jangan dipupuk cintanya sebelum akadnya berlangsung gitu. Ya, jadi nanti kalau udah fix nih, udah akad nih, qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur halan, udah jadi halal tuh. Itu baru dibangun pelan-pelan. Awalnya pasti belum cinta. Pelan-pelan dibangun, lama-lama bareng, lama-lama tatap-tatapan tuh, lihat matanya, lihat semua. Kalau bisa, pokoknya apapun yang lu pengen bikin jatuh cinta deh. Nanti di situ baru lu kelepek-kelepek, terkapar ya, gingsulnya tuh mau lu tatap tiap hari, mau lu foto, lu koleksi, lu patahin, lu gantung ya. Lu itu terserah tuh nanti setelah menikah. Kalau sebelum memang nggak bisa. Ya lu mau tiap hari tidur pakai seragam organisasinya si cowok itu juga boleh. Mau tiap hari digonceng pakai motor merahnya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi nanti setelah menikah. Karena kalau sebelum nikah, ya jadi bahkan ta'aruf pun belum, menurut yang aku pelajari dari guru-guruku, ta'aruf pun kita belum boleh naruh cinta.
Karena saat ta'aruf sangat mungkin pernikahan itu belum akan terjadi gitu ya. Oh my god, seru banget ceritanya. Makasih. Aduh, cerita kalian tuh seru-seru banget ini. Semoga aku bisa ngeliat nama dia muncul di sini ya. Mudah-mudahan dia pakai username yang sama yang aku bisa tahu dia siapa. Aduh, my god, makasih. Kita doain ya teman kita yang satu ini bisa move on dan bisa dapat pengganti yang lebih baik kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ada waktu kita AMA. Pelajari lebih dalam tentang ilmu komunikasi, ilmu sosial, dan ilmu politik dalam memaksimalkan aktivitas dakwah kita. Dalam kelas ilmu komunikasi, kita tidak benar-benar bicara. Mulai 29 Juni 2023, setiap Kamis pukul 8 malam. Cek info lengkapnya di fuadnaim.com. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babo Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babo Cinggu sekarang yuk!